Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah pengajian rutin malam Kamis. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya tidak membahas kajian Mukasyafatul Qulub, tapi saya coba kaji fikih. Sekarang fikih yang Bapak Ibu sering lupa kaitannya dengan pernikahan, tapi dari aspek kecilnya, yaitu khulu' atau khul'un. Khul'un itu gugatan cerai oleh istri. Kalau talak itu kan gugatan cerai oleh suami, ya. Biar semua ngerti, ora gampang termasuk saya. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti waktunya agak molor sedikit, mboten napa? Nggih, ngoten nggih, wong isak ya iso mundur nggih. Enggak ada masalah kalau nanti molor dicek-cek. Mboten napa Pak Takbir nggih. Saya itu, kita doakan Pak Adnan, nanti dipotong ya lesingki ya. Saya doakan nanti gitu. Saya itu nelpon Pak Adnan itu tadi siang itu karena Auri itu telepon minta dengan sangat saya jadi khotib. Saya coba nelpon Pak Adnan kalau bisa gantian kembali ke asal ya itu. Ternyata Pak Adnan, Bu Adnan bilangnya ini baru di rumah sakit. Saya barunya tahu itu. Ya, tapi saya alhamdulillah begitu beliau tahu saya beliau sakit, saya nggak berani ngomong itu saya. Ya doakan aja. Ya, nggak apa-apa, tapi besok khotib sama imam tetap saya. Tapi ada hikmahnya Pak. Untungnya kok terus diganti saya. Kalau enggak Pak Adnan sakit kan jenengan bingung golek kayak. Tapi ada Mas Majid sama Mas Hamdi insya Allah. Ini kajian berkaitan dengan hukum pernikahan atau kaitannya dengan nikah. Asas dan tujuan pernikahan itu kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya toh? Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu menciptakan untuk kalian semua istri-istri, pasangan. Azwaj itu aslinya pasangan. Gandengan. Aku ya gitu ya. Lah tujuannya apa? Litas kunu ilaiha. Nah ini. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram dengan keberadaan azwaj, pasangan. Ana sing digoceki, ana sing dienggo sandaran, ana sing dienggo tempat curhat. Ya? Karena itu ketika seorang sahabat istrinya meninggal, salah satu sahabat istrinya meninggal, istrinya belum dikubur, suaminya sudah menikah lagi, sudah akad nikah. Nah, tapi boleh. Cowok boleh. Nek tegel ya, tapi nyatanya boleh. Ada dalam sejarah itu ada. Ya, nggak usah termeheng. Aduh Pak, aku ikut siapa? Ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Makanya kalau cinta jangan berlebihan. Nah, nanti kalau berlebihan, kalau putus sakit rasanya. Sakitnya tuh di sini. Ya. Litaskunu ilaiha
agar kalian menjadi tentram, maka disebut sakana. Yaskunu, ya, sakinah, tentram. Wa ja'ala bainakum, dan dijadikan antara kalian dalam ikatan itu mawaddatan wa rahmatan. Maka kalau ada pengantin baru kita ucapkan sakinah, mawaddah, warahmah. Inilah ayatnya Ar-Rum 21 ini. Itu. Saya izin loh, nek rada telat isae enggak apa-apa nggih. Ah, pun debu kok. Alhamdulillah. Aku boyongan kok, mau bojoku tak kon boyongan. Ya. Terus kemudian dijadikan antara komunitas kecil, komunitas keluarga tadi itu mawaddah, saling menyayangi, saling mengasihi. Nah, tadi saya katakan untuk bersandar. Maka istri yang baik, istri yang solehah, kalau suaminya pulang kerja dia bisa ngeyem-ngeyemi. Iya, ya, dasternya ganti, ya, minyak wanginya kan ganti. Tadi minyak wangi berambang, bawang, terus kemudian diganti dengan parfum yang harum. Ya. Allah, pulang-pulang dari kerja udah capek, rapat, ya toh? Gontok-gontokan karo kancane ning dalan perjalanan juga. Ya, telisiban sama mobil sama sepeda motor ndak karuan, ndak jelas. Sampai rumah nggak jelas lagi. Ya ini wis mulai. Kok cepet men? Saya selalu bilang kalau pas mantenan itu ya, nggak punya kerjaan suruh kerja, dapat kerjaan kok nggak mulai-mulai, kok nggak pulang-pulang, jadi Bang Thoyib ya. Maka disebut dengan mawaddah, suruh kasih sayang di antara. Jadi dibuat itu kasih sayang. Warahmah, dan apa namanya itu, memberikan umpan balik. Kalau suaminya sedang marah, jadi kompori. Ya. Kalau suaminya sudah sabar, jangan ngudal-udal. Nah, gitu ya. Maka dari itu inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, itu. Dasar asas dari pernikahan. Tetapi, ya toh? Aduh. Waktu pacaran toh, Bu, ketika kena air hujan, Masya Allah, kamu kehujanan Yodi, kena ini Yodi, pakai jaket saya aja ya, gitu ya. Begitu, ya, gitu ya Bu ya, kudungi, dipayungi gitu. Loh masa nanti kehujanan, nggak apa-apa. Saya takut kalau kepalamu saja yang kena air hujan nggak apa-apa, tapi jangan sampai hatimu kena air hujan basah. Loh kenapa Mas? Karena di hatimu ada aku. Oke, iya. Di hatimu ada aku. Nek kepalamu nggak apa-apa kehujanan, tapi hatimu jangan kehujanan. Karena di hatimu ada aku. Boleh, cah nom saiki ya Bu ya. Ya. Itu agak Pak tadi kok guyung apa agak puber Pak? Iya. Lah tapi kan tidak seperti yang kita inginkan, ya. Aduh deh, pleset ya, hati-hati. Itu kan dulu, ya. Habis di anak siji aja pleset atau karepmu ngono. Salahmu dhewe pleset, weruh apa ora mlaku biasane? Omah-omahe dhewe kok jigloki ngopo? Di rumah sendiri kok jatuh itu ora sengaja. Itu ya. Maka akan timbul kerikil-kerikil kecil, permasalahan-permasalahan kecil yang berkaitan dengan hiruk pikuk rumah tangga. Ya. Gitu.
Pasti. Karena saya tidak mengatakan ibu-ibu itu kayak jangan bayem, bukan ya. Tapi ini fitrah. Ya. Jangan bayem terus ya bosen, ya pengen jangan. Nah gitu ya, jangan gitu enggak, maksudnya kadang-kadang 24 jam kita ketemu itu ya bosennya juga. Ya. Karena itu timbul kerikil-kerikil kecil dalam rumah tangga. Kalau sudah begitu maka hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, harus pandai menutup aib. Nah kayak seneng loh, gak apa-apa. Udah itu aibnya diumbar kemana-mana. Maka karena itu Islam memudahkan pernikahan, mempersulit perceraian dan perpisahan. Ya. Kalau yang nggak punya mahar, maharnya apa Bu? Seadanya, bil ma'ruf, sesuai dengan kemampuan. Suun Mas. Ya, sesuai dengan kemampuan. Mampunya berapa silahkan. Makanya sebenarnya kadang-kadang kita itu seperangkat alat sholat buat mahar ki jane ya ora nyalai hukum, ning engko akibate itu menjadi tidak bagus. Kenapa begitu nanti tak ceritakan. Ya. Lalu kemudian berikutnya ya. Prinsip menangani masalah keluarga. Wa idza talaqtumun nisa ya fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah dengan cara yang baik. Dan kalau tidak mau rujuk, maka lepaskan dengan cara yang baik pula. Jangan niru-niru artis, ya. Gugat harta gono gini, pakai pengacara, pakai pengadilan, pakai saksi sana sini. Yes, kayak kita dulu mau membuat satu komunitas kecil dalam bentuk keluarga dengan cara baik, pisah juga harus dengan cara yang baik. Nek iso jangan pisah. Itu loh. Wah, mau pacaran semua orang, pamer kemesraan ke semua orang ya. Mau pisah, hampir semua orang jadi saksi. Saksi perselingkuhan, saksi penganiayaan, saksi kekerasan, saksi penelantaran anak, saksi macam semua orang tahu. Lah ini zalim. Gitu? Nggih. Maka jangan mempersulit. Jika sudah tidak ada asas tadi, litas kunu tadi, tidak ada asas sakinah, jadi orang cerai itu tidak harus ada pertengkaran loh Bu. Ya. Bes ora seneng ki ya iso cerai. Ya itu memang. Ada seorang sahabat Nabi namanya Thabit bin Qais bin Syammash. Istrinya Habibah mengadukan kepada Rasulullah bahwa dia tidak mencela Thabit tentang rupa atau tentang agamanya, tetapi sebenarnya masalahnya apa? Masalahnya memang Habibah tidak menyukai Thabit. Bahkan dalam cerita Ahmad bin Hambal, diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal itu, bahwa Habibah kalau bukan karena dosa, Habibah itu kalau melihat suaminya masuk kamar itu akan diludahi.
Kalau sudah begitu artinya apa? Artinya tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga. Boleh nggak Rasulullah saya mengajukan khulu cerai kepada suami saya? Nah itu nanti ya. Jadi in lam yakun wafak fafirok. Kalau nggak bisa menyatu, wis dikapa-kapano wong ora seneng. Mau dasar anak, mau dasar karena apa? Kalau udah nggak seneng, tengkar, terjadi syikok, konflik sepanjang masa. Tidak ada hari tanpa konflik, tidak ada senyuman dalam rumah tangga. Nah, boleh. Baik itu dari pihak suami mengajukan cerai maupun dari pihak istri mengajukan khul'un. Nanti saya terangkan. Jadi talak dengan khulu itu saudara kandung. Syakik. Ya, al-khul'u syakikul tolak. Jadi khulu itu, al-khul'u itu adalah saudara kandungnya talak. Talak itu haknya suami, khulu itu haknya perempuan. Nanti mekanismenya berbeda. Maka jika tidak bisa menyatu, jadi bukan karena kekerasan. Dan konon ceritanya di dalam riwayat yang lain Thabit ini dipatahkan tangannya. Jadi suka kekerasan Thabit ini sampai tangan istrinya dipatahkan. Jadi seneng KDRT ngoten nggih. Jadi sudah dari zaman dulu, Bu. Rumah tangga kisruh apa macam itu kerikil-kerikil tadi itu udah di zaman dulu. Bukan hanya sekarang saja. Ya. Terus kemudian ayakunal firaq bil ma'ruf. Kalau sudah begitu ya firaq, cerainya dengan cara yang baik. Idz lam takun al muasyarah bil ma'ruf, karena tidak mungkin keduanya menyatu dengan cara yang baik. Ngoten nggih? Oh bariki aja nganti ana sing saling menyadari. Ini saya sampaikan ke panjenengan untuk kita buat saling menyadari, bukan untuk dalil panjenengan nanti gugat suami. Wah, pengajian kali ini aku entuk angin segar. Selama ini sing berhak menceraikan kan suami. Habis pengajian ini ada khulu ini, saya punya hak ini, gitu kan? Jangan. Ya, tadi saya katakan hak cerai itu miliknya suami, ya. Lalu kemudian khulu, ya, menurut aslinya al-khul'u huwa talaq fi muqabalati iwadin maliyin raji' ila jihatiz zauj. Jadi al-khul'u itu, maka kalau jenengan pas ijab kabul itu Bapak Ibu kan ada disuruh membacakan sighah ta'liq nih kata? Ada enggak? Ya toh? Jika ya suamiku melakukan begini dan saya tidak terima untuk itu, saya mengajukan ke pengadilan dengan membayar berapa? 3.000 atau berapa? Berapa? 10.000 itu kan, maka jatuhlah talak. Itu kan sudah toh? Lah itu namanya khulu. Ya, ketika ini kemudian saya tidak terima, saya mengajukan ke pengadilan. Nah itu namanya khulu. Nah khulu itu yaitu talak dengan cara mengganti sejumlah materi atau harta ya kepada suami. Nah, makanya tadi saya katakan gini Bapak Ibu. Pas ijab kemarin maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Nek terjadi khulu, jenengan kok ternyata suami sing jenengan nikahi itu entengan, ringan tangan, sering mukul, ya, atau pelit-pelit, medit, artiku lombok mendadak ngitung nganggo kwitansi, mau beli cabai itu pakai kwitansi, laporan, ya, kembaliannya harus masuk lagi, nah itu kan, ya. Wus jenengan pokoknya sudah tidak ada kenyamanan di dalamnya, bertengkar terus menerus, selingkuh terus menerus,
ya judi terus-menerus, berbuat maksiat, atau tidak seperti itu. Tapi jenengan merasa tidak nyaman, kayak tadi Habibah tadi, dulu ibu bojone arep meludahi. Saking sengite. Ya. Karena itu tadi hubungannya apa dengan mahar tadi? Ketika jenengan dilamar dengan dimahari, dinikahi dengan apa tadi? Seperangkat alat sholat, rukuhe mekenai wis do sowek, wis ilang. Padahal ketika khulu jenengan kon belekke mahar. Anek nggone bojoku cincin nikahe wis tak delok. Wis ora iso kuluk deh. Tukoke belikan cincin tembogo seneng bojoku. Gitu ya. Jadi setidak-tidaknya adalah begini Bapak Ibu. Ini ya, jadi jenengan hati-hati. Jenengan bilang gini, kasarannya gini. Pak atau Mas atau Bapak Tole misalnya gitu ya. Wis daripada tengkar terus-menerus, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sakinah, tidak ada ketentraman dalam rumah tangga, awake dhewe urip dhewe-dhewe. Misalnya sing iki khuluk nggih. Khuluk niku dari panjenengan, dari pihak perempuan, nggih. Hati-hati, jenengan ini belajar tenan lho. Nek Bu Karti nggak usah pakai khuluk-khulukan nggih. Mbah Karti nggak usah pakai khuluk-khulukan. Apa lho? Oke, peluk kambing nggih. Mau korban kambing. Jadi nah itu lalu kemudian wes Pak, cincinnya dilepas, ini mahare sampean tak belekke. Itu sudah jatuh talak bain. Hati-hati. Hati cincin jenengan nesu bertengkar itu macam terus sampean karo ngayani cincine kuwi mau mergo mbiyen isih perawan, isih gadis kan langsing toh. Sekarang langsung ya cincinnya sulit dilepas, karo marah, karo nesu, karo termehek-mehek gitu ya. Wes Pak nyoh iki cincin, iki mahar sampean tak kembalikan. Nah terus kok jenengan nompo, ya wes garene jatuhlah talak bain. Talak bain itu nama Bu? Talak yang nggak bisa rujuk. Nih jenengan tetap kumpul haram. Najis. Ngoten nggih? Nggih? Hati-hati. Wong wedoke senenge dlunyak-dlunyuk nek ngomong. Dumeh disakiti. Makanya kemarin itu waktu di mantenannya Pak Munaji itu kan saya sampaikan ya. Perempuan itu kadang-kadang itu kenapa sih wong ngaji itu rajin apa rajin kok banyak penghuni ahli surga? Nek ngomong ora ditata. Wis Pak, apa? Aku hidup sama-sama tuh nggak pernah bahagia. Sejak kapan aku bahagia hidup sama sampean itu? Sejak nikah sampai sekarang ditinggal pergi, nggak pernah dikasih nafkah kayak teman-temannya, ya toh? Teman-temannya bisa salon, bisa pedicure, manicure. Saya itu apa di dapur terus. Sampean nggak menghargai saya. Udah lepas, selesai. Ini sudah. Sampean bukan suami saya lagi. Aku tak balik nih wong tuaku. Terus tak tompo, ya sekarang ini apa-apa, kan alung sudah jatuh talak bain. Nek wong lanang ngomong ngono agek talak raj'i. Talak raj'i iso balik, tapi nek sing wedok sing ngomong sudah talak bain, mandi sing wedok. Hati-hati, ya. Heeh, nggih. Apa aja awake dhewe sok nglakoni kuwi. Nah, gitu. Makanya ketika maharnya itu ada wat sholat, ya perseperangkat alat sholat itu, Lah makanya kemudian, sing penting ada iwat menurut Imam Syafi'i, sing penting ada pengganti. Maka tadi ketika sudah nggak ada semua, jenengan mengajukan ke pengadilan dengan uang berapa tadi Pak? 10.000 sudah jatuh talak. Talaknya nggak gemen-gemen Pak, talak bain. Tapi nek sing lanang, sing laki-laki yang menceraikan di awal, kamu bukan istriku, itu baru talak raj'i 1. Yang kedua nanti talak raj'i kedua, yang ketiga baru talak bain. Nek panjenengan sing ngendikan, panjenengan yang mengatakan itu kepada suami, suami menerima, sudah talak bain. Talak bain berarti haram hukumnya
dibaleni, rujuk. Ya, hati-hati ya. Lah itu ketika apa? Ketika masih dalam masa iddah. Iddah itu 1 kali suci untuk yang khulu' tadi itu. Masa iddahnya khulu' itu 1 kali suci. Kok jenengan kok ternyata kok masih cinta, tak etung-etung bapake ya jane ya toh? Aku yang duwe salah, aku juga punya salah. Aku juga punya dosa. Kok kasihan aku kok ya sing ngepek aku wis sapa nggih, aku wis tuwa kaya ngene ya wis lah. Terus jenengan tok assalamualaikum, salam Pak, ayo balik neh Pak. Ini masih dalam masa iddah. Nya Pak gitu. Terus sampean mau sing dikai duit 10.000 nyoki duitmu. Masih dalam masa iddah, dari bain balik ke roj'i, bisa balik lagi, nggak usah pakai isbat KUA lagi sebelum ditetapkan perpisahan di pengadilan dengan cara masa iddahnya 1 kali bersuci. Mudeng mboten nggih? Paham mboten? Ya. Jadi gini, misalnya si perempuan tadi menghuluk suaminya, lalu kemudian dalam masa itu kok panjenengan masa iddah itu kok panjenengan berkeinginan untuk balik lagi, jenengan ketok pintu suami, lalu kemudian Pak ayo Pak balik meneh Pak, piye-piye aku sayang karo sampean, mungkin sampean pengin nesune mergo koyo ngene aku ya nesu. Nah, terus tadi uang yang diberikan tadi, cincin yang diterima suami tadi ya wis nyanggo meneh cincine. Itu jadi roj'i. Tapi ketika masa iddahnya 1 kali suci tadi habis, haram hukumnya balik lagi. Namanya bain. Bain niku koyok dene talak 3 kali. Kapan boleh balik? Jika si istri, jika si perempuan dinikahi laki-laki lain. Terus sama laki-laki lain dilalah lebih ya tidak harmonis, bercerai dari laki-laki lain, balik ke laki-laki suami pertamanya boleh. Tapi sebelum itu nggak boleh, haram hukumnya. Langsung balik nggak boleh. Gitu, hati-hati digenahke. Ya, itu nesu wae rak popo. Minggat sithik dik rak popo, tak minggat Mas, ya. Minggat sik Mas, aku tak ngedemke ati. Ngono rak apa-apa ning aja muni wis saiki urip dhewe-dhewe. Ha to? Wis urusanmu ki nyoh. Nek ngeki sampean wingi kabeh tak tinggal ning kene. Ora sudi aku. Ha pun. Ya wis kan lunga-lunga. Ya iku pun bain. Nah, gitu ya. Ya, hati-hati. Pendek kata al-khul'u huwa an tutliqa zaujah nafsaha bi syartin au yutlikuha al-qadi ala an tu'idaha ma'aqtaha zauj min mahrin. Khulu adalah cara atau sistem yang diberikan Islam kepada seorang perempuan, kepada istri untuk melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan dengan syarat. Ya, atau dilepaskan oleh hakim melalui proses pengadilan, jenengan mengajukan ke pengadilan tadi dengan mengganti iwat itu ganti 10.000 ya. Lalu kemudian dikembalikan kepada suaminya nih dari istrimu oleh hakim, maka dipisahkan oleh hakim karena si perempuan tadi tidak berani berhadapan langsung kepada suami, hakimnya menjatuhkan pisah, maka pisahlah. Namanya pisah bain. Begitu? Ngoten? Nggih. Ketika istri mengembalikan mahar kepada suami dan mengatakan bahwa mulai hari ini Mas, saya sudah bukan istrimu lagi. Ini yang kamu berikan saat menikahiku, maharmu tak kembalikan lagi. Itu sudah selesai,
ikatan suami istri. Mahram hukumnya haram panjenengan berdua-duaan. Begitu? Hati-hati ya. Hati-hati. Dasar khulu' di dalam surat Al-Baqarah 229. Ya. Jadi talak itu 2 kali. Yang ketiganya namanya bain. Nah, tapi kalau ingin karena terjadi kekufuran dan tidak ketaatan dalam rumah tangga, panjenengan boleh melakukan apa? Khulu. Kan tadi itu ya ceritanya apa? Habibah tadi, kalau saya pertahankan saya dosa ini, Pak. Saya tidak bisa menjalankan fungsi saya sebagai istri. Aku ra ikhlas kok masake bojo ora tak seneng yo. Weruh wajahe war ngidoni yo. Wis ora dituku blas. Mending aku enggak melihat wajahnya. Ya. Wis sengit kan. Makanya waktu mantenan itu kan perempuan itu mudah melupakan kebaikan suami. Nek wis tersakiti mudah melupakan kebaikan suami. Ya. Pak Tulus ngono sejak manten anyar ngono wis isah-isah piring ya gelem, ngepel ya gelem, jahit ya gelem, ya toh? Hah? Ngulek lombok ya gelem, kon ngaduk ndok ya gelem. Tapi begitu menyakiti pisan, leh jenengan ngepel, ngulek lombok, gitu ya. Terus apa lagi? Ngejangan Arturu kuwi mau lali kabeh. Sudah lupa semuanya itu. Ya. Padahal baru curiga. Ketone Pak Tulus kok deket-deket karo. Gitu misalnya gitu ya. Kira-kira begitu ya, kira-kira. Itu sudah lupa. Ya Bu Tulus. Kira-kira begitu. Jadi kebaikan-kebaikan tadi dilupakan. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, jika tidak terjadi sakinah, mawaddah, warahmah, terjadi konflik berkepanjangan, depresi, tekanan dalam rumah tangga, si perempuan boleh memisahkan diri. Sebagai seorang istri, saya berhak dihargai, Pak. Tapi saya tidak dihargai, maka hari ini saya memisahkan diri dari suami saya. Itu boleh. Mengapa muncul khulu'? Khulu' itu kenapa muncul? Karena pada zaman jahiliyah laki-laki boleh menikahi, boleh menceraikan kapan saja. Tidak ada bilangannya. Nek gak seneng dinikahi, balen, ya. Nek gak seneng dicerai. Besok kok seneng lagi, kangen lagi, balen meneh. Ditagih tanggung jawabnya, cerai gitu. Kan ini kan kezaliman bagi siapa? Bagi perempuan. Maka di dalam Islam dibatasi perceraian itu 2 kali, yang ketiganya bain. Ketika roj'i itu ya sudahlah, usah apa-apa dari pihak suami ya. Kamu sekarang saya bukan istri saya lagi gitu. Nah itu kemudian tiba-tiba besoknya kalau serda nggak marah itu, kamu cantik sekali, itu sudah balik lagi. Ya, itu sudah suami istri, tidak perlu qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan, tidak perlu gitu. Ya. Terus atau mungkin misalnya suaminya tadi itu bilang apa namanya, kamu adalah istriku yang paling saya cintai. Itu sudah roj'i, sudah balik lagi, sudah rujuk. Tapi begitu 2 kali, kemudian ketiga kalinya bain. Bain itu tidak bisa balik lagi kecuali si perempuan telah menikah dengan suami lain dan kemudian bercerai dengan suami lain dan balik lagi kepada suami yang pertama. Ngoten, nggih. Bolehkah khulu' tanpa ada alasan? Mengajukan cerai, menceraikan ke pengadilan suaminya tapi tidak punya alasan.
Ingat Bu? Ya. Boleh enggak? Coba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha at-talaqa ghairu ma ba'sa faharamun 'alaiha raihatul jannah. Diling-ling Bu. Sing sapa wonge, wong wedok, barang siapa ada perempuan yang meminta cerai dari suaminya tanpa ghairu ma ba'sa, tanpa ada alasan, faharamun 'alaiha, haram untuk si perempuan tadi raihatul jannah, mambu ambune surga aja tidak. Orang jur dumeh jenengan punya hak khuluk terus sak penake karena cinta sama laki-laki lain, karena cinta sama orang yang lebih kaya, padahal suaminya sudah bekerja mati-matian menghidupi rumah tangga. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan anna sabi yang berikutnya al-mukhtali'atu wal muntazi'atu hunnal munafiqat. Para wanita yang khulu dan dari suaminya, yang melepaskan diri dari suaminya tanpa sebab atau alasan, mereka itulah para wanita-wanita, perempuan-perempuan yang munafik. Jenengan ngerti hukumnya munafik kemarin? Innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Serendah-rendahnya, kerak-keraknya neraka adalah dikhususkan bagi orang-orang munafik. Hati-hati. Jadi apakah khulu itu harus mahar yang dikembalikan kepada suami, Pak? Enggak. Yang penting ada iwat, ada ganti. Sak mampune jenengan. Kok suami tidak mau bercerai tapi diputuskan oleh pengadilan, tetap hukumnya hukum perceraian melalui sistem khulu. Implikasinya, akibatnya khulu, perceraian itu adalah bain. Tadi gitu nggih Bu? Lalu kemudian apa yang didapatkan dari perempuan yang sudah bercerai melalui sistem khulu kalau dia masih iddah? Kok suaminya meninggal masih iddah? Kok suaminya tadi yang ditinggal tadi khulu itu kok meninggal? Wah, ditinggal sama istri tercinta terus kemudian jantungan, agek rong dino, ditinggal kok sudah jantungan kemudian sedo, maka si perempuan tadi berhak mendapatkan warisan. Selama iddah, menunggu iddah, berhak mendapatkan gaji dan nafkah. Tetapi kalau sudah masa iddahnya berakhir, hari ini berakhir masa iddah, besok suaminya meninggal, itu sudah orang asing, jenengan tidak dapat apapun dari warisan. Ngaten?